Halo semua, perkenalkan nama saya Antoni Ferandi Syihotang dengan NIM 22111142020. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu cara membuat RPP K13. Nah, sebelumnya kita harus tahu dong apa arti dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP tersebut. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tertanggal 23 November 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan. Tata cara penyusunan RPP Kurikulum 2013. Kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Akan tetapi, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran masih merupakan kewenangan guru yang bersangkutan, yaitu dengan mengembangkannya dari buku babon atau termasuk silabus yang telah disiapkan pemerintah. Hal yang sangat mendasar dari RPP Kurikulum 2013 ini adalah bahwa pendekatan pembelajaran yang hendak dikembangkan harus menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang lebih mengedepankan peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya. Sementara guru lebih banyak menampilkan perannya sebagai pembimbing atau fasilitator belajar siswa. Sebelum menyusun RPP, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Dan yang kedua, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Yang ketiga, RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Nah, yang keempat, guru merancang penggalan RPP untuk setiap kali pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu komponen RPP. Komponen RPP itu sendiri harus berisi yaitu pertama, identitas mata pelajaran, 2, kompetensi dasar, yang ketiga indikator pencapaian kompetensi, 4 tujuan pembelajaran, 5 materi ajar, 6 alokasi waktu, 7 metode pembelajaran, 8 kegiatan pembelajaran, 9 penilaian hasil belajar, 10 sumber belajar. Nah, berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan RPP. Yaitu yang pertama, mencantumkan identitas. Identitas RPP terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu atau jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada satu mata pelajaran. Nah, yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran itu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, yang keenam, materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik itu mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, karakteristik dari setiap indikator, dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Yang kedelapan, media pembelajaran. Media pembelajaran ini hendaknya dipilih yang sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat menjadi pembelajaran lebih menarik sehingga akan mempermudah untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang 9 itu kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah standar yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjuk untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Dalam menuliskan kegiatan pembelajaran ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu tuliskan berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh pengajar maupun peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, tuliskan sejumlah waktu yang dibutuhkan oleh pengajar dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan tahap pembelajaran, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Porsi terbesar adalah tahap penyajian, yaitu antara 80-90% dari keseluruhan kegiatan pembelajaran. Sedangkan pendahuluan biasanya hanya membutuhkan 5% dan penutup memerlukan 10-15% dari keseluruhan waktu yang digunakan pembelajaran. Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang 11, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Istilah standar kompetensi tidak lagi dikenal pada kurikulum 2013. Namun, muncullah istilah baru yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah satu gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah,
kelas, dan mata pelajaran. 2. Kemampuan yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk mencapai kelas melalui pembelajaran. Selain harus memperhatikan rambu-rambu penyusunan RPP Kurikulum 2013, penyusunan RPP juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsipnya itu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Dan yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 7. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Nah, setelah memperhatikan tata cara penyusunan RPP Kurikulum 2013 dan prinsip-prinsip penyusunan RPP Kurikulum 2013, selanjutnya seorang guru harus memperhatikan langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibagi dalam 3 langkah besar: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan. A. Motivasi. Guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. B. Pemberian acuan berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran secara garis besar, dan pembagian kelompok belajar, dan juga penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. Dan yang kedua, kegiatan inti. Proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran dengan proses mengeksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilaksanakan melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan menyaji, dan mencipta. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman ataupun kesimpulan, pemberian tes atau tugas, dan memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah, atau di tugas sebagai bagian remedi dan pengayaan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Thank you.